Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram Anuddin, NIM 9323095919, akan menjelaskan tentang pencerminan atau refleksi mata kuliah geometri transformasi. Untuk yang pertama adalah definisi. Sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclides P sebagai berikut. Poin pertama, jika P berada pada garis G, maka mu GP atau pencerminan dari P yaitu sama dengan P itu sendiri atau titik P itu sendiri. Bisa kita lihat ilustrasi pada gambar 2.11a, di mana terdapat garis G, ini garis G, dan titik P berada pada garis G tersebut, sehingga pencerminan dari titik P adalah P itu sendiri. Untuk poin yang kedua, jika titik P ini tidak berada pada garis G, maka mu G P sama dengan Q, sehingga garis G merupakan sumbu dari ruas garis PQ. Nah, ilustrasinya pada gambar 2.11 yang poin B. Nah, ini terdapat garis G, ini garis G, P itu refleksinya adalah Q. Mu refleksi atau pencerminan dari garis P adalah titik I. Antara P dan Q ini adalah ruas garis, dan garis G itu sebagai sumbu dari ruas garis P dan Q. Selanjutnya, misalkan diberikan titik A, B, dan C serta garis G. Seperti gambar di gambar 2.12, titik A dan titik C ini tidak berada pada garis G. Nah, hanya titik B yang berada di garis G. Nah, lukis. Poin yang pertama adalah titik A aksen, sehingga A aksen ini sama dengan mu GA. Poin kedua, titik B aksen, sehingga B aksen ini sama dengan mu GB, dan titik C aksen, sehingga C aksen ini sama dengan mu GC. Yang pertama adalah A aksen, sehingga A aksen itu sama dengan mu GA. Karena A aksen sama dengan mu GA dan titik A tadi tidak berada pada garis G, maka G merupakan sumbu dari ruas garis A aksen A. Artinya A aksen terletak pada garis L yang melalui titik A dan tegak lurus pada garis G atau tegak lurus terhadap garis G. Apabila titik N adalah perpotongan antara garis L dan garis G atau irisan antara garis L dan garis G, maka ruas garis AN itu sama dengan ruas garis NA aksen, dan A aksen dengan A dan dengan A aksen itu terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, untuk yang kedua, karena B aksen itu sama dengan mu GB dan B itu terletak pada garis G, maka mu GB itu sama dengan mu B aksen, maka B aksen itu sama dengan B. Nah, karena B itu terletak pada garis G, mu G itu sama dengan
mu GB itu sama dengan B aksen. Terus untuk poin yang ketiga, karena C aksen sama dengan mu GC dan C itu tidak berada pada G, maka G itu merupakan sumbu dari ruas garis C aksen. Akibatnya C aksen itu terletak pada garis M yang melalui titik C dan tegak lurus dengan garis G, sehingga jika terdapat titik M yang merupakan perpotongan antara garis M dan garis G, atau irisan dari garis M dan garis G, maka CM sama dengan M C aksen. Ruas garis CM itu sama dengan ruas garis M C aksen, dan C dengan C aksen terletak pada posisi yang berbeda oleh garis G. Nah, untuk selanjutnya lukisannya itu seperti gambar 2.13, di mana terdapat garis G, ini garis G, dan ini garis L. Nah, ini dibuat garis L yang melalui titik A, tegak lurus dengan garis G. Dan N itu, titik N itu perpotongan antara garis G dan garis L. Nah, terus ruas ini adalah ruas garis AN dan NA aksen. Itu karena G dipotong oleh garis G, ruas garis NA dan ruas garis AN dan NA aksen itu sama, sehingga NA aksen itu terletak pada garis L, dan A aksen dengan A terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, untuk yang selanjutnya adalah lukisan B aksen sama dengan mu B. Karena B sama dengan B aksen itu sendiri, maka sudah jelas ya, karena bahwa titik B terletak pada garis G, maka B itu sama dengan B aksen itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya adalah buat garis M. Ini garis M yang melalui titik C tegak lurus dengan G, dan titik M adalah perpotongan antara garis G dan garis M. Ini perpotongan, ini G, ini M, garis M, ini titik M. Nah, ini ruas garis CM dan ruas garis M C aksen, sehingga M C aksen ini terletak pada garis M sama dengan CM tadi, terletak pada garis M, dan C aksen dan C ini dengan C ini terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G, karena garis G ini sebagai sumbu dari ruas garis C aksen C, dan besar antara CM, ruas garis CM dan MC aksen ini sama. Selanjutnya, pencerminan sebagai suatu isometri. Pada teorema 2.4, setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Nah, pembuktiannya berdasarkan
pengetahuan pada definisi 2.1 dan definisi 2.5 serta teorema 2.4 dapat ditunjukkan melalui 4 tahap. Nah, ini ada 4 tahap pembuktian untuk teorema 2.4. Yang pertama, pencerminan suatu transformasi. Yang kedua, pencerminan suatu transformasi lawan. Yang ketiga, pencerminan suatu isometri. Dan yang keempat, pencerminan suatu isometri lawan. Ambil sembarang pencerminan, namakanlah dengan mu G. Untuk langkah pertamanya, mu G sebagai suatu transformasi. Ini ada di poin A. Untuk membuktikan mu G sebagai transformasi ini ada 3 langkah. Yang pertama, mu G suatu fungsi dari V ke V atau V bidang Euclides. Ini V adalah bidang Euclides. Berdasarkan definisi 2.1, jelas bahwa domain dari mu G adalah V. Daerah hasil dari mu G juga pada V, sebab apabila Anda mengambil titik X yang berada pada V, maka atau X berada pada garis G atau X tidak berada pada G. Untuk X berada pada G, mu Gx sama dengan X, dimana titik X ini berada pada V. Nah, untuk X yang tidak berada pada garis G, mu Gx itu sama dengan Y, dimana Y sumbu dari ruas garis XY. Artinya ruas garis XY ini terletak pada bidang Euclides V, sehingga Y itu berada pada bidang Euclides V. Artinya mu G adalah bidang Euclides V, sehingga artinya mu G adalah bidang V juga. Jadi mu G suatu fungsi dari V ke V. Nah, untuk yang selanjutnya, mu G suatu fungsi kepada. Ambil Y pada bidang Euclides, artinya Y itu berada pada garis G atau Y tidak berada pada garis G. Untuk yang pertama, Y berada pada garis G, ada prapeta X sama dengan Y, sehingga mu Gx sama dengan Y. Untuk Y tidak berada pada G, ada X berada pada bidang Euclides V, sehingga G merupakan sumbu dari ruas garis XY. Hal ini berarti bahwa mu Gx itu sama dengan Y. Artinya Y mempunyai prapeta yaitu X. Karena setiap Y yang berada pada V selalu mempunyai prapeta anggota V itu sendiri, maka mu G merupakan fungsi kepada. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk setiap fungsi, untuk mu G suatu fungsi satu-satu. Untuk poin selanjutnya adalah mu G suatu fungsi satu-satu. Ambil 2 titik sembarang A, B itu berada pada bidang Euclides V, sehingga mu G A atau pencerminan A sama dengan pencerminan B. Misalkan titik C itu sama dengan mu GA dan sama dengan mu GB. Artinya C ini berada pada garis G atau
C tidak berada pada garis G. Untuk C berada pada garis G, maka titik AB itu berada pada garis G juga. Akibatnya mu G sama dengan mu GA sama dengan A dan mu GB sama dengan B. Jadi A itu sama dengan B. Nah, untuk C tidak berada pada garis G, sehingga G sumbu dari AC dan BC, akibatnya A sama dengan B untuk setiap pasangan titik A dan B yang berada pada bidang Euclid P, sehingga mu G A sama dengan mu GB, pencerminan A sama dengan pencerminan B yang mengakibatkan A sama dengan B, maka mu G adalah suatu fungsi satu-satu. Karena mu G suatu fungsi dari P ke V dan suatu fungsi satu-satu, maka mu G itu suatu transformasi. Untuk poin B, C, dan D, berdasarkan pengetahuan pada contoh 2.1 dapat menyimpulkan bahwa mu G yang ditetapkan seperti pada definisi 2.6 adalah sama. Akibatnya Anda telah menunjukkan bahwa mu G adalah suatu isometri. Kemudian berdasarkan pengetahuan pada contoh 2.3, Anda dapat menyimpulkan bahwa mu G adalah suatu isometri lawan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah definisi 2.7. Suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri disebut suatu involusi. Dengan teorema 2.5, setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Nah, ini pembuktiannya. Ambil pencerminan pada garis, namakan dengan mu G seperti tadi. Ditunjukkan bahwa inverse mu G itu sama dengan mu G. Inverse mu G sama dengan mu G. Ambil X sebarang titik pada bidang Euclid P. Nah, ini memiliki dua kemungkinan, yaitu yang pertama titik X berada pada garis G dan titik X tidak berada pada garis G. Untuk X berada pada garis G, dimana mu G bundaran mu Gx itu sama dengan mu Gx, yaitu pencerminan dari pencerminan X, pencerminan titik X. Karena X itu berada pada garis G, maka mu Gx itu sama dengan X. Nah, sehingga mu Gx itu sama dengan X sama dengan epsilon X. Nah, untuk X tidak berada pada garis G, misalkan mu Gx sama dengan Y, akibatnya G sumbu dari ruas garis XY, artinya sama dengan garis G sumbu dari ruas garis YX, sebab ruas garis XY itu sama dengan ruas garis YX. Jadi mu GY itu sama dengan X. Perhatikan, mu G bundaran mu Gx itu sama dengan mu Gx. Nah, dimana mu Gx tadi itu sama dengan Y, sehingga
mu gy, ini mu gy ada di sini, mu gy sama dengan x, sehingga mu gy itu sama dengan x, sama dengan epsilon x. Jadi mu g bundaran mu gx itu sama dengan epsilon x untuk setiap x yang berada pada bidang Euclid P. Akibatnya mu g bundaran mu g sama dengan epsilon. Jadi mu inverse mu g itu sama dengan mu g. Jadi terbukti bahwa setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk kalau ada pertanyaan boleh diketik di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.